eksklusi petilasan dan makam di desa yang ada di Sagerongan. Prosesi eksekusi pembongkaran yang sebenarnya tidak ada makam, diada-adakan makam di desa Gerongan. Makam cak tombu tibik jagung na bagi tak menjagung tombu mon makam bah tombu kena ada lemah. Tinggal poing-poing bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, bersama dengan keluarga, semoga senantiasa berbahagia. Jika ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah, diberi jalan kemudahan untuk segera pulih kembali. Jika ada yang mempunyai banyak hutang, semoga diberikan jalan untuk bisa membayarnya secepatnya. Bila ada yang fakir, semoga diberikan kekayaan oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah dan berkah. Dimanapun dimudahkan oleh Allah atas segala urusan panjenengan semua, di dunia bahagia, di akhir usia juga bahagia, di akhirat juga sangat-sangat berbahagia. Di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan kabar gembira, ya sekaligus untuk pengarahan juga, bahwa di daerah Probolinggo, Kecamatan Maron, Desa Gerungan, ya, Gerungan, itu ada peristiwa baru-baru ini, makam palsu, makam Habib-Habib, dan makam-makam yang lain digembur, diruntuhkan, ya, dihancurkan oleh penduduk sekitar. Karena berdasarkan informasi bahwa memang banyak sekali orang-orang yang membuat makam-makam dengan makam nama Habib supaya kelihatan sakral, ya. Nah, ini saya juga harus meluruskan, ya, karena akses dari ceramah-ceramah dari Kiai Haji Madudin Usman dan lain-lain, ya, dan semuanya lah, ya, itu pengaruhnya alhamdulillah positif diterima oleh masyarakat, karena banyak masyarakat sekarang yang bangkit. Nusantara Spring, ya, kebangkitan umat Islam Nusantara dari kebodohannya, dari ketertindasannya, diancam dengan kualat, nggak dapat syafaat, masuk neraka dan lain-lain. Sekarang sudah tidak takut lagi. Nah, tapi walaupun begitu, saya pesan harus dengan melibatkan aparat setempat, jangan main gembur sendiri, supaya nanti tetap terjadi kerukunan antara sesama umat dan masyarakat, supaya tidak terjadi konflik horizontal, ya. Ini yang saya sarankan. Di situ ada berita, ada videonya yang saya lihat, ya, di awal video ini, ya, mereka bukan Wahabi loh, ya, mereka ya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ya NU. Wah, itu nanti dituduh Wahabi, enggak, ya, karena memang itu dulunya enggak berupa makam, tiba-tiba dibangun makam Habib Abdullah, nanti Syarifah Aminah, ya pasti begitu, pasti muter-muter nama itu. Abdullah bin Sobo untuk Aminah, ya, niru-niru
bapane Kanjeng Nabi dan ibu Kanjeng Nabi. Namanya itu dibolak-balik itu Habib. Nanti di pulau-pulau yang belum dihuni ya, di Indonesia ini kan ada 17.000 pulau ya. Nanti pulau-pulau di Bawean, di Sumenep, Madura, di Karimun Jawa, di Kepulauan Seribu Jakarta, ya di Bangka, di Banda, di Papua, dan lain sebagainya. Ada pulau-pulau yang ada penghuninya, bangun saja makam. Wah, nanti padahal nggak ada makamnya, nggak ada kerangka jasadnya di bawahnya. Itu hanya sekedar pokoknya dipatoi. Gitu. Ada yang supaya kelihatan sakral itu makamnya dipanjangkan dengan sesuai mimpi atau penemuan instingnya sang pembuat makam itu. Orang zaman dulu kan tinggi besar ya, makamnya dibesarkan, dipanjangkan saja. Nah inilah yang namanya penyesatan yang terus akan membawa dosa jariah, dosa yang terus mengalir ya di saat orang yang membuat pertama kali itu meninggal dunia. Jadi berhati-hatilah kawan dalam masalah ini. Orang-orang zaman dulu itu ketika menandai sesuatu yang berharga itu ditandai dengan tanda seperti makam manusia supaya tidak digali. Contoh ada cerita orang-orang zaman dahulu ketika merampok ya, menyimpan hartanya itu harusnya dipatoi supaya tidak digali oleh orang lain. Dipatoi, ditanduri pohon-pohonan ringin ya, atau randu alas. Lalu orang zaman dulu itu memang bersekutu dengan jin, lalu memanggil jin untuk bersemayam di situ untuk menjaga. Namanya danyang-danyang itu zaman dulu itu. Itu. Lalu manusia dicerita-ceritani dengan cerita-cerita, nanti kalau kamu ke situ bahaya, kamu akan mati diganggu oleh jin penunggunya. Nah inilah yang akhirnya membuat manusia semakin lama semakin tersesatkan oleh sepak terjang minal jinnati wan nas, dari gangguan ya perilaku jin dan manusia, dari syaitan yang berwujud manusia dan syaitan yang berwujud jin. Dimensi 4. Para pemirsa dan pendengar sekalian, yang terjadi di Probolinggo kemarin itu adalah hal yang menurut saya sangat positif, sangat bagus, tapi harus disertai dengan hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah. Dinasihati dulu, jak rembukan dulu. Jangan langsung frontal, nanti yang dikhawatirkan kan tukaran ya, wadali dulur dewi kan nggak baik lah. Nah, baik. Jadi rembuk dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan cara yang baik. Karena kalau tidak lakukan ya perusakan situs yang dikeramatkan itu, maka di seluruh Indonesia nanti akan ada ratusan ribu makam-makam palsu. Tidak hanya makam palsu yang didiamkan, tapi dikultuskan, dijadikan sebagai tempat untuk wasilah, mencari berkah, atau bahkan mencari karomah. Ini yang salah, yang salah. Dan didukung oleh para habib dari Ba'alawi berdasarkan ilmu mukasyafah. Jadi berdasarkan insting. Jadi tidak berdasarkan logika, hanya sekedar dogma, keyakinan saja. Itu rata-rata yang dipakai oleh mereka, kaum Ba'alawi dan juga kaum Sufi. Jadi patut ditiru oleh seluruh Indonesia Raya. Jika tidak jelas asal-usul sejarahnya, ya digempur saja. Makamnya Syekh Jumadil Kubro itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bahkan makamnya Dewi Sekardadu itu saya juga pernah. Pada tahun 1900-an, ya 1994 lah, saya ke daerah Gedangan, Sidoarjo. Naik perahu itu hampir 2 jam dari Kecamatan Gedangan ke arah timur tambak-tambak itu ada makam Dewi Sekardadu. Yang katanya perjalanan dari Gresik ya oleh Maulana Esa ke Blambangan mati di situ. Ada makamnya di situ. Dan
setiap tahun itu di Kholi, ya, ada acara besar iring-iringan kapal atau perahu-perahu dari kota Sidoarjo, Delta, sampai ke tempatnya, makam Dewi Sekardado itu. Saya melihat langsung, saya datang sana berkali-kali untuk meneliti, bukan untuk berziarah. Saya untuk melihat, kok mosok ya terdampar dan meninggal di sini. Tanya masyarakat Delta Sidoarjo, pasti tahu. Jadi di mana-mana itu ada makam-makam buatan. Inilah yang membuat umat Islam Indonesia tidak maju-maju ya gara-gara ini, seperti ini. Di dunia maju, China, Eropa, India, Israel, Amerika, sudah maju pesat. Di sini masih ngurusi ubek masalah hal-hal yang tidak berfungsi, kurang bermanfaat. Oh, kalau memang ada asal-usul sejarahnya, ya nggak apa-apa. Misalkan makam Ki Ageng Selo, misalkan makam muridnya Ki Ageng Selo, anaknya Ki Ageng Selo. Kalau toh itu benar, ya maka boleh. Tapi kalau nggak benar, ya kalau kurang percaya, masih meragukan, ya dibongkar saja, nggak apa-apa. Caranya gampang, nanti saya kasih tahu supaya tidak kena kuat. Harus yakin caranya, supaya tidak diganggu oleh jin. Kalau ragu-ragu, was-was, makanya diganggu oleh jin ini. Kalau memang di situ ada kerangkanya atau bekas kain kafannya, ya dikembalikan lagi menjadi makam. Dirunut lagi sejarahnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, ada ratusan ribu makam-makam palsu yang ada di Indonesia. Itu baru Probolinggo. Probolinggo itu ada ratusan. Belum Pasuruan. Ya, belum Banyuwangi, belum Bondowoso Situbondo, belum Jember, belum Lumajang, belum Malang, ya, belum Blitar. Di Jawa Timur ini ada banyak makam-makam palsu buatan penemuan para kaum sufi, muhibin, dan para habib. Rujukannya semua itu habib berdasarkan ilmu mukasyafah dan ilmu mimpi. Sekali lagi mimpi. Jadi kalau diceritani saya bermimpi seperti ini, jangan percaya, balas saya juga bermimpi tidak seperti itu. Nanti alam mimpi dilawan dengan hasil dari mimpi juga. Karena apa? Kalau orang yang bermimpi, gitu. Mimpi kalau mimpi yang baik itu nggak masalah. Mimpi-mimpi yang tidak baik untuk merusak orang lain, kepercayaan orang lain, menundukkan orang lain, itu kan ya nggak baik lah. Kembali lagi ke data dan fakta, data dan referensinya, kan gitu. Banyak sekali di Jawa Tengah malah umbruan. Yang kemarin itu makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo di Ningrat itu yang dirubah menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ya atas izin restu dari ya seorang tokoh dari Pekalongan itu. Terus bagaimana lagi? Gitu. Jangan percaya. Mereka sudah merampok begal kuburan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu benar, tapi khusus untuk mereka, bukan untuk kita. Begal makam, begal kuburan ya, begal sejarah, begal masjid, begal semuanya. Perampok. Masjid dirubah menjadi Masjid Assegaf Pasuruan. Ya. Padahal bukan Assegaf diganti-ganti diri. Sejarah dirubah-rubah. Nama-nama kota dirubah-rubah. Ya. Makam saja itu orang sudah tenang dimakamkan di situ ya dirubah namanya. Kok serakah men? Cara orang Surabaya itu. Cara arek Surabaya kok becik. Serakah semua mau dikuasai. Ya. Begal sejarah, begal makam, begal masjid. Begal merebut hati ummah. Mencari banyak pengikut. Pamer banyak pengikut. Dan rata-rata pengikutnya ya Allah Akbar, ya pendukungnya banyak. Ya inilah fakta. Jadi jika misalkan pameran ya saling memamerkan pengikut ya followernya ya saya bisa kalah. Bisa kalah karena memang saya tidak mencari popularitas. Jadi tolong perjuangan ini jangan berhenti. Khususnya para pejuang kebenaran ya, bukan pejuang untuk diakui sebagai durian nabi, enggak. Saya enggak usah dianggap sebagai durian nabi.
Saya ini seorang Raden, seorang Tumenggung, Kanjeng, tapi saya nggak mau dianggap. Semua itu sama-sama, tidak ada gunanya. Mampat abihi amalu, ya. Jadi siapa yang lambat amal atau kerjanya, tidak mau bekerja keras, ya, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Lam yusri' lahu nasabuh. Jadi ini berlaku untuk semua. Walaupun Kanjeng, Raden, Tumenggung, Habib, Syarif, saya tapi nggak kerja, ya melarat. Hanya mengandalkan biasanya itu. Ini biasanya. Saya survei itu berpuluh-puluh tahun di Jakarta. Saudara-saudari saya yang asli Betawi itu biasanya gitu. Saya itu orang asli sini. Kamu itu pendatang, orang yang hijrah ke sini. Tapi yang sukses itu pendatang semua. Yang di Jakarta itu yang sukses itu pendatang perantau semua. Orang-orang asli Betawi banyak yang menjual tanahnya, diiris dijual, nyekolah anak diiris dijual, masukkan anaknya ke Polri, TNI dijual. Akhirnya habis tanahnya, dibeli oleh pendatang. Karena saya asli sini ya. Sama dengan kalau di Surabaya ini juga begitu. Saudara-saudara saya ini di Surabaya itu yang berhasil ya itu justru dari pendatang, orang yang hijrah. Semua kok. Yang membangun Papua itu siapa ya? Orang-orang Jawa, orang-orang Minang ya, orang-orang Bugis. Sama ya. Karena hadis Rasulullah SAW ini terbukti nyata. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Jadi kalau kita tidak bekerja keras, ya bersaing, ya tidak bisa punya apa-apa. Hanya mengandalkan saya ini Raden, saya ini Kanjeng, saya ini Tumenggung, saya ini darah ningrat biru. Zamannya sudah tidak seperti itu, kawan. Beda. Eranya ini abad 21. Kayak hidup di abad 18 saja. Kita ini hidup di alam nyata. Tidak ada bedanya kasta-kasta. Semuanya sama. Kok masih ada orang yang masih mengedepankan kasta golongannya, keningratannya, keradenannya, kedarah biruannya. Ini sudah ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Jadi harus bersaing bersama. Tergantung amal solehnya. Itu tadi. Semuanya yang diukur adalah ketakwaannya. Ketakwaannya itu ya termasuk amal solehnya, bekerja kerasnya itu. Orang Cina lebih masuk surga, lebih bahagia daripada orang selain Cina jika orang Cina itu bekerja keras nyata. Berhasil menguasai ekonomi Indonesia. 75% dikuasai oleh etnis Tionghoa. Kenapa? Bukan umat Islam ini, karena kita memahami bahwa yang namanya amal soleh itu hanya sekedar beribadah saja. Bekerja keras, berusaha mencari nafkah, etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang menggebu, yang membara, itu namanya amal, perbuatan, kelakuan soleh yang patut, yang baik. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya tentang penghancuran makam yang ada di Kecamatan Mauron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Semoga ditiru oleh seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.